mengelola pemerintahan. Bonek ini katanya juga manusia, dan saya yakin bonek iki ya warga negara Indonesia. Jadi kalau Anda datang dan punya identitas kayak begitu, saya yakin teruskanlah nyanyian-nyanyian yang heroik itu seperti kampus-kampus ning UNER, wong pesantren ya ono jamaah dan partai-partai politik. Partai politik itu juga punya mars gitu. Iya enggak salah ya? Punya lagu mars semua, punya himnenya, punya marsnya, dan kalau ditafsirkan juga rasis semua. Karena apa? Karena pasti mendukung tentang kepartaiannya. Terus kalau begitu, nek bonek dengan mars yang kayak tadi tidak boleh dinyanyikan, maka seluruh partai politik pun tidak boleh menyanyikan lagu mars parpolnya. Wong mirip kabeh itu kok yang ngono. Nah, terus ya soalnya iki bonek iki akeh arek sememi, nang aku kan ndok sememi rek, ngono ya. Iki tambah bening barang ya ono ya Gus Lutfi sing bina ngono ya. Nah, arek wiyung barang ngono ya. Nah, pertama soal bonek, pada waktu itu rame di Bandung, saya dengar di radio El Sinta, gubernur memberikan seruan tolong bonek itu tenang, aman dan lain sebagainya. Pertanyaan saya sederhana, kalau saya yang ngomong pantas, tapi kalau pemegang kekuasaan mestinya ngomongnya itu ditambahi, kirim sangune, kirim panganane. Jadi kenapa sampai menjara itu? Karena lesu wetenge, ngregeli awake, mempertahankan hidup, itu jihad hukumnya. Gitu loh ya. Tapi itu kak ngono aja. Jadi mestine sederhana nek aku sarane apa? Ya wis, kalau Persibaya, saya ingin tanya sekalian biar ngerti lah. Persibaya itu oleh dana APBD enggak kira-kira? Dapat. Lho digawe ngontrak pemain asing ae dibayari karo pajeke wong Surabaya. Mosok ngekeki panganan arek Surabaya ora iso. Pemain asing nggak boleh dibayar pakai APBD. Pemain asing tidak boleh dibayar pakai APBD, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Duwike mlebu dhisik nang nggone Persibaya, dicuci jadilah itu duit Persibaya. Kan ngono ceritanya ya. Enggak. Harus dibayar dari sumber yang lain. Tidak boleh dari sana ya. Enggak ono sponsore. Kalau Cak Saleh bisa cari sponsor, saya berharap iso ndak ngene, Cak. Kalau setiap event pertandingan, ini kan wis ono korlape, Pak ya. Dan orang Surabaya iki ceritane saiki ku merasa kok ya wedi. Ini harus dirubah. Bagaimana caranya sekarang masing-masing korlap dikei kendaraan pengangkut. Kerjasama misale engko iki calon wali kota mestine iki sing engko iso jawab barang. Nek iki kapasitasnya calon wali kota gak apa-apa. Apa intine? Ning gone perusahaan iku menurut hukume iku kan ono sing diarani CSR, bantuan sosial kanggo mbina masyarakat sekitare. Nah kalau pemerintah daerah misalnya entah Pak Wali Kota engko iku apa iki sik calone untuk program pemberdayaan, maka di masyarakatnya iku ono anggaran dialokasikan itu, dan wujud nyata gampang. Oh perusahaan iki ini ono pertandingan untuk sementara, semua untuk pemberdayaan, untuk penolongan pertama. Itu Anda dapat tugas untuk menyediakan 5 armada ngangkut arek sememi nang rene, sak mulene, sak panganane. Sing kono sak ngono nih. Nduk mereka berdagang hidup di Surabaya, masa saling tolong menolong dengan orang Surabaya gini nggak bisa. Dan itu saya yakin pemimpin masa depan Surabaya harus bisa, gitu ya. Jadi ini banyak perusahaan-perusahaan, karo ngomong konsultan saiki yo gak enak ngono Cak. Yang saya selalu ikut di dalamnya, ya Mas aku oleh bagian B sakmene, oleh truk sakmene, anu sakmene, nek ono pertandingan iki, pertandingan opo ae, yo. Jadi setiap kecamatan sampai ke tingkat kelurahan, kalau diminta tolong kepada perusahaan-perusahaan di wilayah itu, dengan saling kebijakannya pemerintah kota, nek pemerintah kota gurung mampu kan enak.
Jadi kalau menteri saja bisa pakai mobil baru, mosok mobil angkut untuk bonek tidak bisa. Ini Pak Wastomi, kira-kira nek yayasan itu dibandani ditukokno pemerintah, koyok pondok pesantren, kiai-kiai itu kan wakil oleh bantuan teko negara. Oh, kecuali tambah bening, kecuali yang ini kini gade sekolah yang ini memang hebat. Iya, saya tahu karena dia nggak sekolah makanya nggak terima dia. Nggak terima ya saya. Sing dikai sekolah tok. Jadi biasa itu ya ono bantuan, jamaah ngene iki ono bantuan, torekot iki ono bantuan, ono ngene iki ono. Lho, apa eleke se misale bonek iku ditukokno ono mulai bis ono, truk ono, ya toh? Jadi iku ditruke bonek, bise bonek, tapi ini diberi bantuan, dialokasikan. Kalau perlu satu bonek kasih satu sepeda motor gitu ya. Wah, itu ya gak ngono ya. Jadi kalau itu dikelola yayasannya kira-kira nek nerima bantuan ono iso enggak, Pak? Ngelola. Yo soalnya enggak biasa dibantu tapi bingung. Bingung, tapi aku yakin iso mergo Pak Wastomi dhewe duwe bengkel. Ngono. Jadi saya yakin banyak cara sebenarnya bisa mengatasi sehingga apa? Gak ono ribut-ribut. Kemudian pemberdayaan itu bukan soal diberdayakno nih. Saya berharap opo iki kan ono merchandise bonek toh ya. Kalau merchandise bonek itu kemudian difasilitasi oleh negara, itu jadi ekonomi kerakyatan, produk kenang-kenangan, saya yakin kan ya kayak gini loh, belajarlah dulur-dulur bonek di satu sisi pada Cak Ndut. Sama nero Cak Ndut iki. Cak Ndut yang jualan itu loh. Apa ya pokoknya urusan Kiai Kanjeng tampil dimanapun Cak Ndut ini pasti ada. Ini kita juluki kapitalis yang syariah soalnya. Ngono ya, timbangannya dilokno terus taklem terus. Jadi saya selalu memanfaatkan untuk proses ekonomi kerakyatan. Jadi kalau Anda kemanapun berada yang kemudian tadi itu difasilitasi oleh negara berangkate, Anda juga jualan di sana. Jualan kaya Cak Ndut ngene iki, seluruh merchandise-nya saya yakin iki akan menjadi ekonomi kerakyatan kanggo kanca-kanca bonek. Iso enggak ngono-ngono iku diprogram ya? Bisa. Soalnya selama ini juga bonek itu juga menjual segala atribut Persibaya. Ngono, Cak? Iya. Nah, terakhir Cak Suko, kalau ditanya apakah itu terjadi pelanggaran hukum pada soal bonek, bonek ini kan sebenarnya kita anggap sebagai koyo arek cilik di rumah tangga kita masing-masing. Ning keluarga itu biasane anak iku ya ono sing suka nutuk-nutuk meja. Sama. Ono sing seneng nutuk-nutuk meja. Yo nutuk mejane kadang-kadang keras sekali. Karena sesungguhnya dia membutuhkan perhatian itu. Kesan saya, mohon maaf, mudah-mudahan ini salah. Bonek itu selalu dieksploitasi dalam konteks di luar urusan-urusan persepak bolaan kadang-kadang, dan saya tidak ingin itu terjadi. Atau mungkin nek wayahe caleg-calegan ngono kok ya ana sing nonton. Engko nek nang wayahe pilwali-pilwali ngene nang ana sing gawe ngono lho ya. Saya tidak ingin itu, tetapi apa? Diramut sejak awal, diberi modal usaha. Kalau gawe-gawe koperasi ngono iso, Pak? Bisa. Sudah ada? Belum koperasinya. Calon wali kota dua-duanya, Cak Abro, Cak Saleh, ini siap mereka membangun koperasi. Jadi kalau koperasi itu tadi ya jangan kupersi, ini koperasi akan menjadi mekanisme ekonomi yang besar, yang mudah-mudahan itu kan bantuan-bantuan awal bisa dialokasikan nantinya lah gitu ya. Nah, soal bukan dari APBD-nya tapi sumber-sumber lain kan panjenengan saya yakin punya banyak kesempatan. Jadi saya yakin bonek dari Bondo Nekat tadi itu memang bondone itu apa Cak Saleh? Bondo dan nekat. Bondo itu soal uang dan tekadnya itu tadi, maka buktikan bahwa pemerintah kota Surabaya ini benar-benar mau memfasilitasi bonek menuju kesejahteraan bersama. Nah, dikai jurus oleh Gus Lutfi dari bonek
menuju Bonet. Bonet itu jenenge toko cak nduk kene. Ono toko Bonet to Kertajaya kono. Atene loro, bondo nekat temen tinemu. Jadi temen tinemu. Jadi itulah Cak Suko, dan lanjutkan nek ngomong lanjutkan kok engko kono partai. Jadi yakinlah Anda bahwa panjenengan dulur-dulur bonek masih bisa diajak untuk berdamai, dan saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Wastomi tadi bahwa tim bonek akan membuat utusan khusus duta besar berkuasa penuh mewakili bonek Surabaya untuk bersilaturahmi ke Semarang, bersilaturahmi ke Solo, ke Jogja dan ke Lamongan, karena kita tidak ingin sesama anak bangsa Indonesia duel kayak yang sedang terjadi itu. Itu dimulai besok Pak, dimulai besok kita berangkat tuh Pak. Dimulai besok ya. Untuk itu bersama imam bangsa kita Cak Nun MKNU Najib, saya yakin marilah kita jalin persaudaraan di negeri ini, dan bonek akan menjadi pelopor persaudaraan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bonek diganti apa? Bonet. Bonet. Netnya 2 ya. Samarku malah bondet. Baik, ternyata dari Arek TV juga rekam acara, tidak tahu ditayangkan kapan. Ada Arek TV, ada Doho TV. Terima kasih atas, jadi ini disiarkan. Acara ini kebanyakan di daerah Jombang, Kediri, setiap bulan disiarkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Cak kabeh. Aku lahir neng Surabaya, digedhekne nang Surabaya. Alhamdulillah iso kuliah neng Surabaya, dadi sekolah. Oh, alhamdulillah sekolah ya. Uner. Iya. Jadi ngene, bonek iku bagiku lebih dari sekedar apa ya? Iki sudah identitas. Identitas yang nggak iso ditawar maneh. Kudu duwe kompetitor. Arema, The Jack, musuh. Tetep musuh, gak iso dikonco. Aku bonek diloroi loro. Masuk aku sekolah tetep rasa loro. Iku sing pertama. Jadi kok ngono. Sing keloro iki mek ya saran nggih bonek kabeh. Bukannya apa-apa. Niatnya api. Seneng. Tapi sekarang kejadiannya adalah pesan yang disimpan ditangkap oleh masyarakat adalah kita ini rusuh. Yo, Mas wis ngomong gak salah gak apa gak iso. SMS ku aku nang di ono arek Aceh Pekanbaru nang kene tak kei stiker Persebaya, tak gawe inisial Persebaya karepku lek ndelok ESL dukung Persebaya arek iku goleki Persebaya. Iku karepku marketing sing tak harapno di masa depan Persebaya iki dadi brand nasional. Tapi rusak kabeh gara-gara wingi, kabeh SMS. Dik, ya opo bonek gimana Persebaya gimana? Waduh, rusak kabeh. Sampean gak belani blas ngono sampean. Ya gak iso. Wong nang TV, media dan lain sebagainya. Disalahno kabeh. Masuk aku marani nang gubeng kanca-kancaku teko ya apa? Kene disawati dhisik. Sampean warah, iku korane TV-ne sing keliru, boneke gak keliru. Lah iku sing dadi masalah. Intinya adalah bonek harus bisa lebih marketable ke depan. Gimana caranya? Dulu tahun 45, podo kesrone, podo kendele, podo uraane. Tapi masyarakat nerimone opo? Berjuang. Tapi saiki beda. Yo kesro, yo kendel, yo nantang. Tapi masyarakat nerimone rusuh. Iku kudu dipikirno ya apa carane digolek kemasan sing apik lah. Jiwa nantang, jiwa iki yo mek arek Surabaya ngono lho. Tapi ngemase sing enak lah, sing kira-kira iso di harapane sampean Cak saking semangat sampean sampai lali jenenge sapa supaya kenal dhewe. Suwun nang arek Surabaya iku nek ngomong tanpa pamrih wis gak atik sapa aku, sing penting iso ngomong, seneng aku. Iku Reza. Oh, Cak Reza. Jadi yo sementara iku lah aku jane akeh sing ngape bahas, cuman diharapno ke depan tuh yo kepengin ambek Cak Wastomi kita buat fokus group discussion lah. Ini nggak bisa terus banyak otak, banyak suara, banyak media, kita nggak bisa. Betul. Harus diambil simpul-simpulnya. Kita mikir ya apa enak itu digarap. Cuman ya koyok mau sepakat aku. Gak ono bonek kelompok iki identitas. Arek Surabaya bonek kabeh. Seneng Persebaya kabeh. Gak cuma yang Surabaya. Aku Mas Songko nang Amerika aku tetep goleki jenenge Persebaya kok. Matur nuwun Cak Reza.
Baik, matur nuwun Caresa. Oh ya. Pertama saya mendengar kata bonek dari ibu saya. Jadi setelah mendengar cerita dari ibu saya langsung membenci bonek. Kenapa? Tahun 1988 ketika saya Dalam kandungan. mau ya Oh iya. masih dalam kandungan. Oh, temen aku. Cerita ibu saya, foto bapak saya terpampang di koran sedang konvoi kemenangan Persebaya. Juara. Oh. Jadi Yo. itu yang buat saya sedikit ada Bangga. ikatan antara bangga dengan sedih karena ibu saya yang sedang mengandung ditinggal bapak saya untuk ikut konvoi. Sampeyan nyeritakno bonek dan nyeritakno kandungan ibu sampeyan. Iya. Ya, Gak apa-apa rek iki yo, cene wong bebas iki. Wis gak apa-apa. Muga-muga gak prematur arek iki. Lah iku kaget perkara bal-balan lahir merocot. Jadi tapi yang saya ingin sampaikan sedikit melenceng dari itu. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada seluruh insan persepak bolaan di Indonesia khususnya di Surabaya. Calon menteri olahraga sampean. Ya rada cepet didik. Tolong dipisahkan antara politik dengan sepak bola. Mbok. Jadi saya ambil contoh Nurdin Halid. Malu, sangat malu. Kenapa? FIFA sudah tidak mengizinkan Nurdin Halid untuk memimpin PSSI karena di dalam penjara. Nah, dari koran dan televisi itu saya baca itu ada kaitannya ketika Bapak atau Tuan Nurdin Halid menjabat sebagai pengurus partai tertentu dan mendapat masalah pada saat itu sehingga imbasnya ketika beliau ada di PSSI. Dulu saya masih ingat ketika keberangkatan Bonita ini, ya saya yang memandu acara. Mana Bonita? Iya baik, ayo, Mbak. Bonita, ayo. Baik, langsung aja Mbak. Ayo Neng. Yakin, koyo ngene. Ya apa? Inilah peredam bonek yang brutal, saudara-saudara. Kenal namanya dulu, baru ngomong harapan kepada semua yang hadir dan harapan kepada rekan-rekan bonek, ya kan, kepada pengurus Persebaya dan teman-teman yang lain. Monggo. Maaf, pagi. Saya Nindi dari BMC. Saya ke depan buat Persebaya sama bonek. Saya pengen ada keterbukaan dari tim pengurus Persebaya buat bonek, nggak ada batas-batasan, nggak ada kedudukan yang tinggi sama yang rendah. Saya juga pengen masyarakat Surabaya itu mendukung sepenuhnya kegiatan bonek dan Persebaya. Nggak ada yang namanya benci-benci bonek gitu. Jadi buat semua warga Surabaya, kalau bisa semua Indonesia, janganlah kita menilai bonek selama yang jelek, karena bonek itu perlu dimanusiawikan seperti kata Bapak Wastomi waktu di acara lobby itu. Saya pengen orang tahu bahwa bonek itu punya perubahan, dan sebelum bonek melakukan perubahan, sebelum bonek menunjukkan hasil akhirnya, janganlah musuh-musuh kami menjelek-jelekan kami, karena kami belum buktikan sepenuhnya siapa bonek itu. Terima kasih. Sampai ini anak wedok elokno bonek, pewinter ngomongnya men. Loh ya apa ya. Baik, terima kasih Mbak Nindi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku ngalir ini soalnya aku nono bonek kereng ya, Mas. Iya, baik. Nama? Khairul Anwar. Khairul Saya Anwar. nggak benci sama bonek, cuman sadar diri. Gini, saya ngomentari apa yang dilakukan oleh warga Solo beberapa waktu yang lalu. Positif nih aja ya. Aslinya wong Solo itu kepingin munggah kaji tapi gak ada duit ngono lho. Akhirnya melempar jumroh sing asli nang Mekah dilakoni nang stasiun. Ngono lho. Kena apa kok cinta pilih iki melempar jumroh cak yo? Iya. Melempar jumroh kan simbol melempar setan ngono lho. Oh, betul, Nah, betul. Saya pernah ingat omongan Cak Nun waktu sama Nul itu di sana. Iya. Lek ngomongno setan aja nyuding kono tapi nyuding kene. Oh. Mungkin wong Solo iku ndelok dhewe iki setan. Sehingga setane akeh ya sak sepur. Dipele watu sing gedhe sisan sing lincip sisan ya. Disawatno. Lah. Lek nang Mekah kono setane kan dilambangno tugu. Iya. Sehingga cukup gawe kopiah kan. Tapi lek iki setane wake wedi bales.
akhirnya nggak helm kabeh ya nyawat tuh. Oh. Pasti thinking aja. Iya. Mungkin wong kono ndelok adewe iki setan ngono mungkin. Iya, iya. Aku gak benci mek bonek ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iku lho, apike bonek disawati ku sing nyawati disangkane belajar lunga kaji. Apike wong bonek iku rek disawati dianggap iku ngono latihan lempar jumroh. Masya Allah. Monggo. Dan berikutnya yang akan pergi haji insya Allah. Nah, apa namanya? Kalau tadi ada usulan apa kongres atau apa semacamnya itu saya sangat setuju. Lalu yang kedua ada inisiatif yang perlu saya apresiasikan yaitu adalah akan ada apa gerilya ke kota-kota yang lain bahwa bonek ini sebenarnya bagus. Tapi bagaimana sikap kita terhadap produk-produk atau merchandise yang masih ada gambar-gambar yang sifatnya provokatif. Misal kaos Arema dikencingi atau jack Arema dikencingi dan itu dipakai oleh anak-anak kecil. Ini menurut saya yang harus kita juga rubah. Ini koreksi ya. Ini harus kita rubah karena kita sudah menanamkan watak yang menurut saya tidak bagus itu terhadap anak-anak kita. Kalau perlu di sweeping itu dihilangkan, saya sangat setuju. Saya punya ide dan slogan buat bonek, oleh meso gak oleh kisru, jancuk. Iya. Baik, oleh meso gak oleh kisru, jancuk. Burine rada enak titik. Pokoknya kabeh saran kabeh apa yang kita dengar hanya satu yang perlu kita garis bawahi yaitu nanggiri layak lewat ambengan nek Persebaya mesti kudu menangan. Cawas Tommy, monggo. Terima kasih. Saya mungkin yang terakhir tadi bahwa awalnya bonek itu adalah julukan yang diberikan oleh masyarakat. Itu awalnya pada saat tahun 88-89. Pada saat Jawa Pos mengirim supporter besar-besaran, itu diikuti ada yang naik kereta api. Pada saat naik kereta api itu dibandemi wong Semarang dan bonek juga ngerusak dan itu juga dituntut oleh PT KAI berapa ratus juta. Jadi itu setelah itu nama bonek itu melekat. Jadi bukan zamannya Pak Narto. Pak Narto itu cuma almarhum cuma menegaskan aja. Jadi lebih nekat lagi gitu. Nah, sekarang tentang jadi nama. Jadi menurut saya adalah apa arti sebuah nama gitu. Yang penting bagaimana kita, soalnya kita merubah nama apapun orang yang mengatakan bonek. Mungkin ada seorang gitu ya. Orang nggak tahu menauti sepak bola dari Surabaya orang udah ngomong bonek. Nah sekarang kita masalah lagu, masalah kaos. Jadi di sana di Malang sana yang namanya kaos bonek juga dibuat keset. Akhirnya di sini juga sama. Gitu. Tapi kaos-kaos yang dijual di sini dulu memang banyak yang menghujat tim lawan. Tapi sekarang sudah khususnya di Green Shop di YSS sudah nggak ada yang dijual itu. Dan masalah berita itu wartawan itu sebenarnya nggak adil. Kalau kita lihat pada saat kita nonton TV kemarin beberapa hari yang lalu, beritanya adalah PT KAI dirugikan ratusan juta akibat ulah bonek. Tapi gambarnya rangkaian kereta api yang di dalamnya bonek, pintunya ditaleni kawat, ya, seperti tahanan dilempari. Loh kita ini kan teraniaya. PT KAI nuntut, seharusnya bonek yang nuntut PT KAI karena kepulangan mereka itu kita bayar. Pak Wali Kota menyuruh saya untuk neken perjanjian dan itu sah gitu loh. Kenapa kita dituntut? Itu yang nggak adil. Lah, saya mudah-mudahan masalah bonek, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi tentang bonek resmi dan tidak, mudah-mudahan itu salah kutip atau wartawan yang salah. Sebetulnya di Persibaya ini sudah ada kartu resmi yang dikeluarkan oleh Persibaya. Kita bayar 10.000 untuk menjadi anggota Persibaya. Yang tanda tangan beliaunya Pak Saleh. Jadi kalau ada ditulis bahwa di situ belum pernah ada supporter resmi itu jadi pertanyaan ngersolo saya, gelo gitu.
Nah, mudah-mudahan itu akibat mungkin Pak Saleh kurang tidak diberitahu oleh bawahannya, karena justru yang hal-hal seperti ini adalah akibat dari pembisik-pembisiknya. Pak Saleh ini orang terlalu baik, tapi opoe diteken wis. Gitu. Berarti setiap supporter itu resmi membayar 10.000. Ke Persibaya loh kita bayarnya, bukan kemana-mana. Berarti Ya. yang salah Kita pembisiknya bayar. itu ya? Ya. Pak Kita Wastomi, dapat potongan 10%. yang salah pembisiknya itu ya? Iya, pembisiknya. Saya tahu persis Pak Saleh itu orangnya. Terus sekarang tentang saya informasikan bahwa sampai hari ini sebetulnya cukup ya, jangan ada yang mati lagi karena sudah 11. Jadi sudah pas bagi kesebelasan. dengan kesebelasan, nggak perlu cadangan. Jadi makanya kita sudahi hari ini, dan kita ini memang orang Surabaya itu kita nggak cari musuh, kita cari saudara. Tapi kalau ada yang jual, kita beli. Oh. Jadi Ya. yang mati berapa? 11. Pas kesebelasan ya? Ya. Nah, Ya. cadangan nih? Cadangannya nggak ada. Aku wedi kok pas cadangannya aku. Oke, terus yang terakhir saya dalam kesempatan ini saya mohon doa restu. Jadi besok akan kita datang ke Yogyakarta, ke Solo, ke pokoknya sepanjang jalan itu, termasuk ke Lamongan mungkin yang terakhir ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, biarpun ini resiko tinggi, karena pada saat itu ada pejabat Surabaya di sana juga diuber-uber karo Pasopati. Tapi tetap kita lakukan, kita minta doa restu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi ke depan lebih baik, dan ini inisiatif dari rekan-rekan kelompok-kelompok supporter yang ada. Saya belum memberitahu Persibaya. Dengan kesempatan ini saya beritahu ke depan Pak Saleh bahwa kita akan berangkat dengan kelompok-kelompok supporter yang ada. Terima kasih. Iya. Maaf, ada satu ya. Saya ini seperti yang saya katakan, ini ada SMS. Jadi SMS ini bukan puluhan, ratusan. Jadi isinya adalah alasan polisi kenapa tidak menembak mati bonek anarkis. Satu, polisi sadar karena bonek adalah hewan yang dilindungi pemerintah Suaka Marga Satwa. Ini banyak ini, jadi ratusan di sini. Kita ini binatang. Terima kasih. Ya, baik. Kita nanti coba untuk melacak ya, nomor teleponnya berapa. Monggo. Jadi bonek dianggap binatang. Iya. Padahal pengurus kebun binatang yang gegeran selama ini. Loh, singo macan nggak pernah kerah kok pengurusnya kerah, berarti sing di kerangkeng kudune di kebun binatang maksud saya ngurus. Saleh, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dengan sangat untuk forum yang mulia ini nanti, sebelum nanti mengakhiri acara, tolong kita baca doa bersama untuk para almarhum. Sudah 11 orang, yang terakhir itu Marsal sama Catur. Jadi Marsal yang kemarin meninggal waktu kita dengan Arema, kemudian Catur yang terakhir kemarin di Gunung Sari waktu dari Bandung. Jadi 2 orang yang terakhir saya minta tolong untuk nanti kita bacakan Fatihah buat mereka. Kemudian saya perlu luruskan masalah tadi resmi dan tidak resmi supaya jelas. Supporter kita ini tersebar di berbagai daerah. Kita paling bisa hanya menjangkau yang ada, yang bisa kita jangkau kan, yang ada di Surabaya. Kalau yang di Pasuruan, Ponorogo, Pacitan, di tempat-tempat yang lain tidak mungkin kita jangkau. Nah, sehingga kemudian menurut kami dengan urusan di PSSI sana, orang-orang yang begitu ngawur, asal kasih hukuman, asal semangat kasih denda, karena denda makin banyak kan mereka tambah kaya, kita tambah miskin. Ini yang kita takutkan. Semangat dendanya luar biasa. Denda untuk 2 pertandingan saja Pak Wastomi kita harus bayar lebih dari 500 juta. Itu kalau nanti kena kepada kita nanti. Nah, sehingga kemudian kita mencoba untuk menyiasati itu dengan melindungi tim, agar kemudian apa? Kalau nanti yang berbuat salah bukan menjadi tanggung jawab kita, ya kita nggak kena gitu. Yang namanya resmi itu kan tercatat. Seluruh pendukung Persebaya dimanapun berada di seluruh dunia itu adalah supporter Persebaya. Itu pasti. Bonek itu tidak mungkin bisa dimatikan, tidak mungkin bisa ditiadakan, karena itu sifat.
perilaku supporter Persebaya yang fanatik, yang militan. Jadi nggak mungkin diadakan. Jadi yang kita ada di sini adalah mereka yang sudah terdata rapi, baik dalam kelompoknya, supporternya, yang nanti akan kita daftarkan ke PSSI bahwa inilah kelompok supporter Persebaya Surabaya. Supaya apa? Kalau nanti kelompok supporter ini yang nanti bertanding kemana, itu kita larang. Jadi kalau ada di luar itu yang mau pergi nonton silakan, bukan di luar tanggung jawab kita. Jadi justru kita ini mau melindungi supporter kita, sekaligus juga melindungi tim. Agar apa? Kita khawatir nanti kemudian karena dengan kondisi blok-blokan ini luar biasa. Luar biasa Pak Sukul, blok-blokan antar supporter ini. Kita dengan Viking bersaudara luar biasa, musuhnya luar biasa antara Arema dengan The Jack. Itu sudah susah didamaikan, itu sangat susah. Kita berupaya pun itu susah. Oke lah seperti itu. Nah yang kita khawatirkan nanti bermain di mana, Kerawang, bermain di Jakarta umpamanya, ada kemudian orang Jakarta yang berseragam bonek dan kemudian kita dihukum. Itu yang kita khawatirkan. Nah saya kemudian kita perlu daftarkan kepada PSSI, ketika dia ditangkap periksa benar nggak identitasnya itu punya supporter kita, seperti itu. Bukan berarti yang tidak resmi tadi tidak kita akui itu anak-anak kita, itu supporter kita, pasti akan kita bina. Nah tapi yang resmi ini kita menjaga, magari secara hukum, agar kemudian segala sesuatunya kita tidak selalu dihukum karena hal-hal yang di luar jangkauan kita. Karena kita nggak mungkin membina semua supporter kita yang ada di berbagai kota yang lain. Wong di Surabaya aja susah, apalagi di tempat yang lain. Itu kira-kira. Jadi kalau kita semua kepengen agar tim ini bagus, karena maaf saja bonek itu tetap hidup selama Persebaya berprestasi bagus, kan begitu. Tapi kalau Persebaya mati, saya yakin bonek juga ikut mati. Betul tidak? Nah, karenanya kita semua bagaimana caranya melindungi Persebaya agar kemudian punya prestasi bagus, agar kita punya hiburan, kita punya kebanggaan. Dan untuk itu kita tidak perlu mempersoalkan mana yang resmi dan mana yang tidak resmi. Karena insya Allah saya berjanji semua pasti akan kita bina, baik yang resmi maupun tidak resmi. Kita mengambil kebijakan itu hanya dalam rangka untuk melindungi Persebaya dari upaya-upaya tidak bersih yang dilakukan oleh pengurus-pengurus PSSI. Betapa tidak tim-tim lain berbuat salah, mereka tidak pernah menghukum. Kita sedikit berbuat salah langsung dihukum, tidak perlu 1-2 hari. Kemarin Semarang mengeroyok orang-orang dari Persija, sama sekali hari ini tidak ada kabar. Ketangkap, tapi hukuman kepada Semarang kan nggak ada. Ya karena tadi nggak bisa naik haji tadi katanya. Nggak bisa naik haji karena nyawati kita. Kemudian di Jakarta pertandingan antar supporter sendiri berantem, pukul-pukulan, bakar bes, nggak ada hukuman juga kan, ayo, nggak ada hukuman. Ya itu tadi, tapi kita dihukum karena itu. Nah karenanya untuk menyiasati itu agar kemudian tidak dihukum lagi, tidak denda lagi, kita nyiasati dengan caranya membentuk supporter resmi. Tentu yang resmi kita bina, yang tidak resmi pun pasti akan kita bina. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, jadi bonek diteruskan enggak ini? Oke, kalau gitu kita minta Mas Dik Doang untuk memberikan apresiasi teman-teman bonek. Tepuk tangan buat Mas Dik Doang. Bonek, kalian mesti tahu langkahku ke sini atas nama cinta. Ma'iyah Bambang Wetan, Anda pasti tidak meragukan semangatku Islam. Siapa bilang aku mewakili Viking, siapa bilang aku mewakili The Jack. Cintaku pada sepak bola tidak usah diragukan. Aku membina sepak bola anak-anak kecil untuk Nusantara. Aku memiliki lapangan sepak bola, tempat mereka bermain secara gratis. Aku pernah bermain di Turin, Della Ilpi bersama Del Vero. Siapa yang pernah pemain bola seperti itu? Karena cintaku sepak bola. Lalu sepak bola memberikan cintanya kembali pada diriku. Lalu rombongan Panasonic Award itu tidak ada jadwal untuk ke Milan, San Siro, saya pindahkan mereka nonton untuk lihat Liga Champion antara AC Milan dengan Glasgow Rangers. Saya nonton. 2 tahun kemudian saya juga nonton AS Roma melawan AC Milan.
Jadi jangan diragukan. Kenapa saya nonton? Kenapa saya nonton? Apakah saya akan ujub takabur? Inilah hikmahnya. Bahwa waktu saya menonton Liga Champion di sana memang tidak ada siaran langsung. 2 jam baru delay. Pertandingan itu disiarkan. Seluruh supir taksi tidak ada yang kalian bisa naiki karena dengan anaknya dia nonton di San Siro. Begitu cintanya pada sepak bola. Tapi kalau kita melihat bangsa kita kurang bersyukur. 18 pertandingan, siaran langsung mana ada di dunia? Jawab. Mulai dari Liga Jepang, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Indonesia sendiri. Gila kita ini. Kita kurang bersyukur. Saya pernah ke Arab. Saya bertanya kepada orang Arab, "Hei Habib," diterangkan oleh Habib dengan terjemahan, karena banyak orang-orang kita yang menetap di sana. "Kenapa engkau main bola sementara dengkulmu terbuka, bukankah haram?" Dia menjawab, "Hei, Habib juga aku dipanggil. Habib, kalian mesti tahu, kalau sepak bola, Allah yang menciptakan, tapi diatur oleh FIFA. Kalau urusan hidup, Al-Quran yang mengatur. Kalau saya lagi bermain, pas asar, saya tinggalkan, saya sholat dulu di lapangan. Jadi intinya tidak ada bola untuk sepak bola. Gak ada itu. Yang ada, bola untuk menjadi hambanya. Tidak ada seni untuk seni, tidak ada itu. Yang ada seni untuk hambanya. Kalau kalian melangkahkan kaki menuju stadion, kalian harus mengerti, bawalah cinta yang sementara ini terpaku, sudah tersirat dan tersurat dalam benak seluruh penonton yang ada di Nusantara. Bonek itu dicap lakuannya buruk, padahal kalian adalah kebaikan, punya sisi kebaikan. Tapi ketika kau dicap buruk, semua orang melupakan kebaikan-kebaikanmu. Begitupun orang kalau sudah dicap baik, dia lupa akan keburukan-keburukannya. Jadi persoalannya adalah, datanglah engkau, serukanlah, tuliskanlah apapun atas nama cinta, karena kau adalah hambanya. Aku tidak mau berada di sini, ya Allah. Tidak mau berada dimanapun. Kalau di ruangan ini penuh dengan kebencian, menanamkan rasa permusuhan. Aku mencintai bola. 5 kali aku menang Panasonic Award, 5 kali karena kalian. Aku kreatif, 3 menit aku dikasih waktu bersama Ucok Baba. Yang terpinggirkan, kuangkat dia karena izin Allah. Karena aku tahu bahwa dia adalah hamba Allah. Begitulah, itulah sepak bola. Kita tahu harus filosofinya, baik pemain maupun penonton, baik bola manianya. Filosofinya harus tahu kapan kita harus bertahan, kapan kita harus menyerang, kapan kita harus berbagi, kapan kita harus menyemangati teman-teman kita ketika kita kalah, kapan kita tidak boleh marah. Kita harus tahu filosofi sepak bola. Anda ditunggu kehadirannya di Jakarta. Anda main, saya nonton, saya menyintai. Gak mungkin saya melangkahkan kaki ini kalau saya membenci Anda. Tidak mungkin. Saya ingin menggambarkan bahwa mereka juga menunggu cinta Anda, sebagaimana Anda menunggu juga cinta mereka. Kabarkanlah cinta itu. Sekali lagi, aku mewakili sebagai hamba Allah. Kalau aku turun derajat, biarlah aku menjadi wakil umat Rasulullah. Rasulullah yang dicintai oleh Barat, dicintai oleh Timur, dicintai oleh Selatan, dicintai oleh Utara, dan dia dicintai oleh yang membencinya. Bencilah aku, agar kau mudah bisa menyintai orang lain. Bencilah aku. Bonek, kabarkan cintamu. Kau tidak usah menunggu mereka. Kau adalah wali-wali Allah. Kau adalah wali-wali Allah dengan cara bermain sepak bola. Kalau Allah tidak mengizinkan sepak bola tidak ada. Yakinlah, jangan ada kebencian. Aku menyintaimu. Tanamkanlah bahwa Islam itu adalah agama yang universal. Melalui sepak bola, kita juga bisa menyatakan cinta kita.
Hidup bonek. Hidup Bambang Wetan. Angkat tangannya semua. Angkat tangan semua. Kita harus menjadi hamba-hamba Allah dengan cara apapun. Setuju? Setuju. Mari kita baca Al-Fatihah agar kelak dengan cara apapun kita menjadi hamba Allah. Mari kita mengangkat kedua tangan kita pasrahkan diri kita merundukkan kepala kita. Kita istighfar, selama ini kita menaburkan kebencian-kebencian. Sesungguhnya kita memiliki cinta. Kita harus menjadi keluarganya. Menggenapkan namanya yang ke-99 menjadi 100 karena kehadiran kita menjadi keluarganya. Karena kita membawa cinta. Untuk cinta ya Allah, jadikanlah aku hambamu ya Allah. Kami akan membacakan Al-Fatihah ya Allah. Mudah-mudahan dari bola ini ya Allah, aku menjadi hambamu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik kuat ya. Saya sangat senang mendengarkan semuanya tadi. Saya tanya apakah pernah ada dialog dan diskusi tentang bonek seperti ini sebelumnya? Jadi apakah ada bonek yang lain selain bonek? Selain bonek Surabaya? Tidak ada. Jadi bonek sama Bambang Wetan adalah satu makhluk spesifik yang tidak ada duanya. Aku bagian gak Bung Tomoan ya ya. Aku tak bagian dadi wong tuwek sing ngerem-rem awakmu. Nek awakmu begedat-begetut kok gelute kalahan. Nek kepengin gelute rada menang, rada ngerti jaga jarak. Pengambilan jarak yang tepat, kuda-kuda yang tepat, posisi tubuh yang tepat, itu akan mengantarkan kita kepada efisiensi pukulan. Ngono ya. Sehingga kemenangannya akan clean, tidak dengan gerudak-geruduk. Aku takon meneh, apakah bonek merupakan kebanggaan masyarakat bonek? Apakah bonek ingin menjadi kebanggaan Surabaya? Apakah bonek ingin menjadi kebanggaan Jawa Timur? Apakah bonek ingin menjadi kebanggaan Republik Indonesia? Oke, pertanyaannya diganti satu kata. Apakah bonek sudah menjadi kebanggaan bonek? Proses. Apakah bonek sudah menjadi kebanggaan Surabaya? Proses. Apakah bonek sudah menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur? Proses. Jadi, nek diterusno, apakah bonek sudah menjadi kebanggaan Indonesia? Pirang rekaat marek prosesnya marek. Oke. Karena dengan alasan tersendiri, dengan hujah saya, argumentasi saya sendiri, saya bangga sama bonek. Tapi jangan mengurangi kebanggaan saya dengan melakukan sesuatu yang tergesa-gesa. Jangan mengurangi kebanggaan saya dengan melakukan sesuatu yang tidak tertata, yang tidak diukur, yang tidak efektif, yang mengakibatkan lebih besar pasak daripada tiang. Gitu ya. Ki aku rodok serius ya ngomongnya ya. Itu yang pertama. Kan pertama bonek karo bonek, terus bonek karo Surabaya, bonek karo Jawa Timur, bonek karo Indonesia. Aku ngomong Indonesia ini. Aku ini sastrawan asline. Mergo gak diakoni ya wis gak usah lah.
Mulane aku nek ngomong bonek, saya pertama-tama kepekaan saya terhadap bahasanya. Gus, sampean ahli bahasa Arab. Bahasa Arabnya tekad itu apa? Iktikad, itu iktikad kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau tekad, ya, azam. Oke. Nekat bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya tekad apa, Pak Saleh? Tekad apa? Effort itu usaha keras. Apa, Rek? Sing sekolah. Saya cek di kamus dulu ya. Saya nanya tentang bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini karena kata itu merupakan pencapaian peradaban. Pencapaian dari proses manusia di dalam mengolah mentalnya, moralnya, perilakunya, kebudayaannya, dan seterusnya. Bangsa Arab tidak pernah mencapai kata nekat karena tidak ada perilaku dan peradaban orang nekat. Jadi nekat itu sebuah langkah peradaban yang belum bisa disusul oleh bangsa-bangsa manapun yang lain. Ya. Ya toh? Gak ono nekat iki gak ono. Itu pun bukan bahasa Indonesia. Ono bahasa Indonesia, dolek ono ndek kamus nek ono kata nekat. Itu bahasa Jawa, khusus Jawa Timur, karena di Jawa Tengah gak ono wong nekat. Jadi sesungguhnya Jawa Timur itu ojo meneh mek musuh wong sak Indonesia, ojo meneh mek musuh wong Arab, wong Inggris, musuh wong Jawa dhewe dhek satu langkah di depannya kok. Sebab sing wani nekat mek arek-arek. Gitu loh. Jadi berarti bonek itu satu potensi yang luar biasa dari bangsa Indonesia. Ojo gede sik ndasmu. Lho iki aku temenan cek. Ini pelan-pelan, muga-muga aku eling ya, muga-muga aku eling. Apa yang ingin saya omongkan. Jadi potensi yang luar biasa. Ngene aku takon. Wis tau roh omah kobong, tuku kobong, mall kobong, tau apa kobong? Bolak-balik. Aku takon, mari ana omah kobong kon muring-muring karo geni ta gak? Lah gak sih? Wis tau ngalami kebanjiran? Omahmu kebanjiran terus kon mengutuk-ngutuk banyu ta gak? Lah iya. Apa nek bonek sing banjir, bonek sing dadi geni sing obong, sing diurik-urik kok boneke? Lah ngono sih. Ngerti maksudnya, Rek? Jadi bonek itu hanya output, hasil dari satu proses besar, dari sistem yang penuh bonek-bonek, negara yang didirikan secara bonek, dengan presiden yang bonek, tapi nangisan. Ya, wes saiki ya apa gak bonek? 6,7 triliun itu ditransfer itu nekat agak itu? Nekat. Wes jelas agamane Katolik apen-apen umroh itu nekat agak itu? 10 hal yang memberatkan terdakwa Antasari. Nomor 1, Antasari selalu membuat gaduh setiap sidang. Ki kalimat nekat agak? Kapan Antasari gawe gaduh itu kapan? Tapi wani ngomong koyok ngono iku. Korupsi saono kae iku nekat agak?
Nekat. Dadi sak nekat-nekate arek bonek iku dosane iku mek sak kuku cilik dibanding nekat-nekate wong gede-gede iki. Nek upama manajemennya bener negara iki, gak kira muncul bonek sing kayak ngene iki. Nah sekarang tinggal boneknya harus mengetahui kon ojo gelem menjadi api yang membakar, yang merusak hanya karena kurang bener menyusun instalasi listriknya. Kan begitu. Anda harus memiliki kesadaran, nek ngono bonek itu nomor 1 potensialitas keberaniannya, keterampilannya naik atap kereta api. Iku profesionalisme tingkat tinggi. Ayo Kopassus sak batalion kan numpak sepur. Engkok didelok totok Cirebon sing tiba sing ndi sing roto sing ndi.